disampaikan oleh Ketua Umum berdasarkan rapat besar kita. Ya, mungkin ada tambahan lagi. Oh, ini satu hal tadi kayak MLB. Ya, pertama teman-teman sekalian yang punya aspirasi MLB itu secara struktural adalah PC atau PW, bahkan mungkin NWC, artinya ranting yang 3 desa, majelis wali ya, dari wakil cabang maksud saya di kecamatan, kemudian pengurus cabang, pengurus PW. Yang hadir kemarin tidak ada di dalam struktur itu ya. Jadi kalau bicara aspirasi itu sangat kecil dibanding dengan struktur NU yang dari atas sampai ke bawah, dan beliau-beliau tidak ada di dalam struktur di NU. Yang kedua, kalau kita melihat dari orang-orang yang ada afiliasi kepada PKB yang di sana, jadi bukan di internal di kepengurusan PBNU, sementara yang melakukan itu pastinya adalah di kepengurusan. Secara legal formal, tekstual, saya pikir tidak ada hubungan dengan struktur di NU. Tapi secara sosial dia ada afiliasi kepada PKB, artinya masih ada di antara teman-teman di PKB itu yang tidak rela untuk dikembalikan PKB itu di dalam pembenahan sebagaimana mabda siasi, prinsip dasar di dalam berpolitik di dalam PKB itu, di mana kita ingin dituntun oleh ulama, penguatan Dewan Syuro dan selanjutnya. Itu. Oke, tambahan? Ada lagi? Enggak. Oke. Mengenai itu kita akan tunggu setelah kami laporkan hari ini. Muhaimin nggak datang kan? Nah, mungkin ada penggantinya, tergantung nanti Kiai Anwar Iskandar yang akan menentukan siapa yang akan diundang berikutnya karena ketidakhadiran Muhaimin. Sebenarnya sih harapan kita dengan hadirnya Muhaimin pada hari ini di PBNU itu sudah lengkap segala hal kaitannya dengan informasi-informasi yang kita butuhkan. Tapi dengan tidak hadirnya Muhaimin, maka tentu nanti Kiai Anwar akan mengambil kebijakan yang berikutnya. Ya, Insya Allah. Memang ini terasa tidak mudah. Memang karena menyangkut hal yang besar, hal-hal yang substansial, bukan masalah-masalah yang dituduhkan oleh orang-orang itu, oleh Muhaimin, oleh siapa? PRD itu siapa? Pengurus? Yang mantan PRD itu, yang nggak ngerti sejarahnya, ikut bicara. Nah, ini yang akan kita bereskan, akan kita bersihkan. DPP PKB itu menjadi partai PKB sesuai dengan harapan para alim ulama, para pendiri NU dan para pengurus NU. Demikian. Jadi teman-teman gini, kita ini kan panelnya sebenarnya pendalaman data termasuk tabayun. Informasi dari luar sudah hampir memadai tentang informasi yang kurang baik dan perlu dibenahi di internal PKB. Kemudian sebagai tim tabayun klarifikasi kita mengundang di internal, yaitu langsung pada sekjen yang tidak datang, kemudian ketua umum juga tidak datang. Jadi konfirmasi ke internal kami kurang kooperatif ya terhadap undangan kita. Ini kan kelembagaan PBNU sebagai pendirinya, PBNU yang menginisiasi, PBNU sebagai tempat para ulama, sehingga kurang bisa dikoordinasi dan bisa komunikasi. Oleh karena itu tentunya tim panel ini akan melaporkan apa yang telah didapat oleh kita, akan melaporkan kepada Kiai Anwar Iskandar dengan Kiai Amin Said. Kemudian nanti ya siapa lagi dari situ, apakah sudah dianggap cukup atau akan masih melanjutkan lagi. Setelah ini kita akan sampaikan kepada teman-teman semua. Oke, cukup. Hah? Kita ya termasuk setelah kita tidak mendapatkan data yang utuh dari internal PKB, kita akan lapor apakah kita perlu datang kepada para pendahulu kita dulu, seperti halnya Kiai Amin Said asistensi, ada Kiai Said Agil Siraj juga sebagai pendahulu dulu di PKB, Kiai Ma'ruf Amin juga begitu, apakah nanti juga Kiai Mustafa Bisri juga begitu. Itu opsi kalau memang ada perintah gitu ya. Satu lagi lah ya. Satu lagi ya. Nah. Mas, silakan.
jelasin lebih lanjut ya terkait kesimpulan sementara tadi itu katanya ada indikasi PKB tak bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan PBNU, itu bisa dielaborasi lagi nggak? Seperti apa tak bisa bekerja sama dengan Saya. Bukan. Sebentar. kesimpulan sementara itu? Ya, gini masalahnya, kita akan mengundang sekjen. Kemudian sekjen tidak hadir, kan berarti ini kan antara PBNU mengundang PKB. Kemudian kami juga mengundang ketua umum PKB. Ketua umumnya tidak hadir. Kan indikasi apa? Berarti kita koordinasi kurang lancar. Tidak bisa koordinasi dengan baik. Juga komunikasi kan berarti kurang lancar. Harusnya kan kalau ada kesibukan pun juga mendahulukan. Nah, ini tradisi di dalam NU itu kesibukan apapun seperti saya diundang Rois Am, diundang Kiai itu sebisa mungkin. Nah, ini kok diundang tidak datang, ini indikasi bahwa koordinasi lembaga PBNU dengan PKB itu kurang berjalan dengan baik dan komunikasinya kurang lancar, artinya kurang baik. Dengan indikasi tidak datangnya dua petinggi di PKB itu. Cukuplah. Nggak ada, belum ada. Belum ada kesimpulan. Tunggu 1-2 hari inilah ya. Ya. Artinya dari data-data yang sudah terhimpun itu kan Belum ada. Tinggal melengkapi dari Caimin gitu. Nah, tapi dari data-data yang sudah didapatkan sebelum bersama Caimin ini apa udah ada kesimpulan belum? Belum kita. Itu menjadi kewenangan dari Kiai Anwar Iskandar sebagai ketua tim. Ya. Insya Allah 1-2 hari ini akan disampaikan secara utuh ke publik. Ya. Kalau itu beliau anggap perlu. Ya kan? Tapi kalau dari beliau nanti akan disampaikan kepada ketua umum, kemudian ketua umum bilang bahwa ini yang akan kita jalankan dan ini yang akan menjadi target upaya kita. Ya udah. Dijalankan. Ya. Oke, lanjutan terakhir ya. Ada upaya lagi pemanggilan PKI lagi nggak? Itu nggak datang ya? Nanti tergantung itu keputusan dari ketua tim ya Kiai Anwar. Kami tidak bisa mengambil keputusan di sini, apalagi menyampaikan kepada teman-teman wartawan. Tapi kalau kaitannya dan yang lain, insya Allah lah, ya jelas ya. Kalau kaitannya dengan koordinasi yang nggak jalan segala macam, ini terbukti kan? Teman-teman semua tahu sendiri kan? Kita udah undang dia nggak datang, namanya apa? Ya kan? Sementara di sosmed, di apa namanya online, di media mainstream selalu bicara macam-macam. Tapi ketika kita undang dia nggak mau datang, iya kan? Itu sudah menjadi alat bukti kalau di persidangan itu. Terima kasih. Saya kira cukup. Cukup ya? Cukup ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Senang sekali PBNU